Harusnya Sumbar menjadi satu hubnya kreativitas di Indonesia. Mungkin Indonesia bagian barat, mungkin Sumbar. Wacalik dari daerah lain, masih optimis Sumbar. Karena itu tadi banyak pabrik, risiko pelaku kreatif ada di Sumbar pabriknya. Pabrik itu adalah UNP, ISI dan lain-lain. Iya, oke. Nah, kita punya potensi alam, budaya dan segala macamnya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo basu balik kita di acara yang sayang kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bersama Ambo Rizky Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Nah, sambil makan siang kita mau tahu-tahu dulu, mau tahu-tahu yang badagiang. Nah, padek-padek kok. Kita kali ko kedatangan seorang bintang tamu, iko anak-anak Sumbar yang kreatif-kreatif kok pasti tahu sama abang kok. Nah, kita perkenalan saja Abang Yulfiadi Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu untuk yang ke 100 kalian. 1001 kali. 1001 kalinya. Pokoknya Bang Ade kok di mana ada acara kreatif anak muda, di situ adanya. Karena Bang Ade pun masih muda, Bang. Amin. Jiwanya masih muda. Iya. Pokoknya kalau di kami kok sama pembina. Kakak pembina lah di kami. Pokoknya asik kegiatan kamu apa ya acara kreatif nak muda? Iko jurang le. Aduh ya Bang Ade di belakangnya kan. Wah, kok emang sesepuhnya para pemuda kreatif Ranah Minang kok. Itu enggak bosan Bang. Maksudnya selalu ada jiwa muda kayak gitu atau karena mencari kondisi anak muda kini? Itu sebenarnya strategi untuk enggak tua-tua. Iya, betul. Jadi baca gaul sama anak muda tadi kan. Iya. Terbawa muda tadi lo. Terbawa muda. Tahu gara-gara anak muda. Tapi upah enggak bisa berubah. Dicek saya. Itu enggak bisa berubah ya. Iya. Tapi abang kan lah lintas generasi. Betul. Lintas generasi sampai kini anak-anak lahir tahun 2000-an ada juga kawan Bang kan. Betul, dari zamannya orang pakai antri di wartel. Wartel kan? Tahu. Ya nelpon macam-macam tuh antri nya. Antri 2 jam nelpon 10 menit. Iya. Dari zaman itu ya? Zaman itu. Oke, sampai kini adalah zaman handphone smartphone. Zaman TikTok semacam. Zaman TikTok telah melalui banyak gelombang generasi. Iya. Menunggu Pak Pos tiba pernah coba enggak? Menunggu sore. Kini belum ada WA ada kan? Iya. Awak enggak pernah sih. Lah beda zaman. Iya. Oke, berarti dari zaman itu lah kan. Zaman batu. Dari zaman orang mengirim surat pakai merpati. Pokoknya Bang Ade selalu ada di setiap generasi anak-anak muda-muda kreatif. Nah, pengen tahu sebelum melompek ke yang lain-lainnya, Mbak kok tertarik Bang ke kegiatan-kegiatan anak-anak muda ke Bang? Oh. Selain yang untuk biar awet muda tadi. Iya. Kebetulan ambo dari SMP mungkin ya atau dari SD mungkin bisa jadi. Nah tahu bakawan itu orang-orang kreatif taruh. Bakawan tapi ada orang kreatif doh. Kawan pai latihan ke studio band, wah pai lo. Duduk saja. Ada satu main band. Satu main band apa itu? Siap. Kawan pai pameran nggambar lukis apa pai lo. Tapi ada satu. Oke. Siap. Berarti pengamat mana ya? Pengamat. Lingkungan tak itu dari SMA ada awak berkumpul sama kawan-kawan mungkin dulu situ ada orang mengajak komunitas, kami mungkin lah buat komunitas dulu, tapi kami nak ngerti itu komunitas dulu gitu. Namanya komunitas deh ya. Nama dulu kami ada kelompok namanya Scholar Modern Club. Scholar Modern Club. Nah, pakai nanti istilah dulu tuh pakai nama aliansi, perkumpulan. Nah, itu kalau orang bicara, ada awak langang acara. Okay. Ada awak kacau acara. Tapi kan heboh, happy gitu ya. Oke. Dan berarti dari dulu tuh emang suka di mana kegiatan kreatif kan kawan semua kadang awak pergi ke situ walaupun hanya sebagai pengamat. Betul. Ditambah waktu aku kebetulan kuliah di Bandung. Jadi banyak juga kenal bergaul berkomunitas dengan kawan kreatif di Bandung. Ya itulah. Samodilan ya nak Bang? Samodilan. Oke. Iya.
Itu berikutnya nak tahu kamu kuliah di teknik industri, nak dapat kerja usaha seorang lagi. Serius bang teknik industri? Iya. Oke. Teknik industri ndak PP kerja dah. Kerja usaha seorang lagi. Usaha seorang. Iya, Apa usaha orang? Larilah karena dulu banyaknya main senang dengan pemasaran. Jadi acok-acok buku pemasaran dan banyaklah kawan-kawan senang melihat iklan-iklan. Ya cipolah berusaha di bidang periklanan tapi sebenarnya di daerah kan dulu mulainya digital printing. Nah digital printing itu mungkin ya awak termasuk yang dulu aja lah untuk memulai usaha yang namanya digital printing ya orang kenal mana. Walaupun itu cuma dulu sebenarnya print warna ya bisa memprint lah jadi pakai printer digital printing. Itu digital printing. Merubah sablon dari iya betul. Itu kalau di digital. Betul ya. Oke. Oh dari itu awalnya. Iya. Siap. Itu tahun barat tuh bang. 2000. Oh 2000-an. 2002 lah. 2001 2002. Jadi pulang dari kuliah tuh ya namanya disuruh pulang gawe kan takut menantu orang Sinan kan disuruh pulang. Oke. Ya orang awak salah ya. Pulang lagi aja. Pas pulang tuh dijodohan langsung. Jadi pas pulang nak ada kerja akhirnya buka usaha. Dengan awak dulu jejaring dengan kawan-kawan di Bandung, update informasi. Jadi ya mulailah usaha iklan-iklan kecil orang tuh. Halo iklan kok coba. Tuh akhirnya. Nah waktu itu masih pariwara istilahnya. Pariwara betul. Oke. Jadi serius nantinya kok bisa jadi pilihan ide awak. Konsisten awak angin dingin awak tahan. Akhirnya ya memang harus bergaul dengan kawan-kawan sejenis usaha. Ikutlah asosiasi. Oke. Nah, ikut asosiasi lah namanya P3I itu Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Ya. Ya pay-pay lah kok Jakarta. Basabok lah para susu advertising yang wah Indonesia itu. Woi, kok iklan gue. Nah, di situlah orang kreatif seluruhnya. Ya berkomunikasi lah punya link lah ya. Punya link lah untuk bidang itu. Dan akhirnya ya memang perkembangan di Jawa itu memang iklan itu memang berbau dengan kreativitas. Ya akhirnya ikut tabok rendong loh menjiwainya gitu. Ke situ sangkut paut. Itu itu mulainya. Jadi itu di tahun 2002-an ya Bang ya. 2002 mulai serius itu 2006 mulai punya akte perusahaan serius. Itulah mulai ikutlah bergabung dengan kawan-kawan usaha sejenis sama senior itu jadi paper aja mah cila ilmu ya. Oke. Jadi belajar lah sama senior tentang advertising belajar dengan kompetitor. Tapi kan Biko bisa saling lempar juga. Iya, kini bersahabat dengan kompetitor. Betul. Kolaborator. Jadi berarti di tahun 2002 tuh bahas penasaran Pak. Kan tiba-tiba Bang ada terinspirasi lah misalnya untuk ambil yang periklanan, pemasaran kok. Itu pemantiknya apa Bang? Ada enggak misalnya si itu buka usaha itu dengan modal sekian cuman gitu. Ya. Waktu mau akhir-akhir mau ke tamat di Bandung itu sedang baru musimnya tinta refill. Pernah tahu enggak tinta refill? Yang ini dulu kan masih suntik tuh. Iya. Nah, ini kan memang lah dari pabriknya lah memang tabuang ya. Iya. Nah, yang ketris seno itu ya sisi warna itu ya. Kawan-kawan di Bandung itu punya kreativitasnya itu menjadikan printer biasa dyeing itu. Ya. Printer meja itu bisa jadikan alat untuk usaha percetakan. Oh gitu. Nah, jadi tinta dye itu bisa jadi undangan, segala macam. Dengan printer warna biasa. Warna biasa bisa. Iya. Oke. Nah, itu nampak peluang itu menarik kan level masih ya namanya masih kuliah atau baru orang kalau lulus. Kan piti-piti siapa tuh kan tuh menarik ke lumayan jadi bisnis kok. Jiwa bisnis kan. Jiwa bisnis lah mulai keluar kok ya. Karena memang suka baca buku bisnis dulu kan. Gitu. Dan berkembang waktu itu galeh utama tuh ID card. Nah ID card tuh kan yang bentuk ATM itu kalau dulu kan gagah mana tuh. Betul. Dulu orang masih pakai karton dilaminating plastik kan. Nah, mulai membawa mesin ID card ke Padang. Nah,
6 bulan usaha tuh nak ada Bali tuh. Karena awak kan pemain baru. Nak tahu orang tuh. Walah kau. Apa lu kau aja? Coba bagi ini ke orang kan. Itu yang ID card yang bagian itu bukan? Nah, ID card yang kokarde. Kokarde istilah dulu ya. Jadi lah ancaknya nama lanyar. Iya. Nah, gitu. Door to door, mulailah door to door kan, pakai motor keliling kantor nawarin itu. Ada undangan butuh undangan cuman 10 lah. Hajar kan. Kalau offset kan bisa sebelum ada. Iya. Ada rasionya cuman keren bukan tembak sama apa kan sama clear. Jadi undangan. Di situ kreatif tuh sebenarnya. Jadi kulit buku, print membeli buku-buku mahasiswa itu kulit itu covernya itu full warna. Kau orang panjang orang masih warna hitam tuh kan. Iya. Full warna. Mitra sama fotokopi ya, kolaborasi sama fotokopi. Berarti di zaman itu bang lah main kita printing lah. Nah, 6 bulan kan keliling-keliling dapat lah yang butuh dari kawan-kawan dari media. Senang banget artinya kan karena media butuh identitas untuk berkegiatan. Kalau keluar ya. Kok pasarnya kon media kok kan. Iya. Nah, itu baru pikiran. Berarti data media-media yang ada di Kota Padang. Data pendataan. Betul. Di zaman itu lah main data Bang Ade. Siap. Kupon kok istilah kini big data. Wah, kupon big data. Sekian banyak media yang ada di Padang. Datanya memang respect bagus karena kalau itu butuh gitu. Butuh ya. Betul. Akhirnya banyak lah kenal kenalan dengan kawan-kawan media di Padang. Oke. Siap. Berarti itu triknya ya dulu pas awal-awal di zaman-zaman itu ya. Iya, karena enggak laku-laku. Ada masalah, cari solusi itu ya. Masalah solusi kan itu saja. Solusiku selalu ada karena ada masalah. Ada masalah. Betul. Kadang teori kok enggak selalu bisa ditemui, tapi kalau yang awak melakukan kok kadang ada sih nampak masalah. Ya. Baru jadi solusi. Jadi orang aja bisnis apa yang rancak dijalankan? Biasanya rancaknya bisnis yang dijalankan. Bisnis yang dijalankan. Bukan bisnis yang dipikirkan. Kalau ide bisa aja orang ya. Awak saya ada ide untuk kalau kok ide gila kok. Alat perekam gambar lah dona. Alat perekam suara lah dona. Yeah. Alat perekam bau loh. Itu kau ciptakan. Silakan ibu orang-orang kreatif. Nah itu udah Bang Dek. Kok kawan-kawan di rumah penasaran kok. Apa sih kegiatan-kegiatan Bang Ade sejauh kau dari zaman batu nah Bang. Oke, kita lah punya videonya Bang. Yeah. Check it out. Oke. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah itu tadi video dari Bang Ade. Wah cukup banyak Bang Ade ya. Dari segala lini. Tapi benang merahnya adalah kreativitas. Kreatif. Nah sebelum mau bahas yang video tadi tentang kreatif tadi ada gak tersinggung apa nama advertising Bang? Abang Ade Advertising. Abang Ade Advertising. Iya. Iya. Dulu zaman kuliah wak pernah tuh pakai jasa Abang Ade Advertising untuk BB acara gitu. Pelanggan lama waktu itu ya. Pelanggan lama. Oke lah diskon. Oke Bang, tadi di video tadi ada beberapa kegiatan-kegiatan kreativitas anak-anak muda. Bahkan ada kayak tadi si Pak Rago ya, si Pak Rago ada musik guys. Bahkan tadi ada usaha Bang Jo yang Kopi Batigo. Kini pun lah bukan hanya kafe tapi creative space. Nah boleh dijalin enggak Bang? Bakok sebanyak itu dalam Bangkako. Sebanyak itu kan main-main sudah.
bergaul. Pergaulan. Betul. Kalau anak-anak TK kan belajar sambil bermain. Iya. Kalau Iko kerajo sambil bermain. Bermain sambil bekerja. Iya, bermain sambil bekerja. Oke, itu bahas ya nanya Bang. Tadi ada kegiatan di Kopi Batigo. Itu biasanya kegiatan-kegiatan apa sih? Atau sebahas sebelum nyoba kok jadi creative space ini? Rasanya dulu enggak kok creative space nya. Dari awal memang itu menarik sih kalau cari tuh Kopi Batigo mungkin bisa 7 hari 7 malam. Tolong tadi sediakan waktu itu cari konsumsinya. Nah itu tadi sebenarnya ambo dari dapat atau pencerahan ilmu atau dapat ilham ya. Ilham lah dari jejaring tadi. Terutama dari senior awak di periklanan. Jadi trennya periklanan itu tetap harus berbau dengan kreativitas. Jadi tidak hanya seorang model jadi iklan enggak. Jadi komunikasi pemasaran itu dengan berbagai macam cara termasuk dengan kreativitas. Oke. Di situ melihat pertama ambo suka dengan festival-festival yang dilakukan sama Pengda P3I se-Indonesia yang banyak terapan kreativitasnya sangat luar biasa, dan itu memang harus bisa adopsi ATM kan di Sumatera Barat atau di Padang. Jadi yang paling jadi kiblat pertama yang kiblat Bana itu adalah festival kreativitas di Jogja yang diadakan oleh P3I Pengda Yogyakarta, namanya Festival Pinastika. Nah itu mau melihat ternyata tidak berbicara hanya iklan di situ. Banyak sentuhan kreativitas itu. Seni-seni lah ya. Dan awak tahu di Padang itu ada di Sumatera Barat banyak kawan-kawan yang berpotensi yang berprofesi di hal-hal tersebut, dan awak punya potensi di lain SDM, juga potensi daerah awak, budaya awak, alam awak, itu sangat lengkap. Itu jadi punya daya tarik keunikan pulau untuk bisa dijual secara nasional bahkan internasional gitu. Habis itu yang Kopi Batigo yang tadinya awalnya kafe. Kafe ya itu tadi ambo tetap kita kan berkolaborasi dengan kawan-kawan pelaku kreatif, seniman segala macam ya nggak tahu berjalan gitu saja. Mungkin ada pernah nonton YouTube-nya itu bisnis yang tidak disengaja. Ada tiga Kopi Batigo bisnis tidak disengaja. Nah, itu tadi jalan Tuhan mungkin dia. Jadi awak dikenalkan dengan orang-orang baik, orang-orang kreatif, orang-orang pintar. Jadi awak bisa berkolaborasi, bisa berbuat bersama gitu. Betul. Ya karena biasanya kamu bukan pelaku seni, bukan pelaku kreatif langsung. Tapi kan pengamat sejauh ini. Paham lah banyak sketnya. Dunia itu butuh kreativitas. Betul. Buat dunia pun butuh kreativitas karena emang seharusnya gitu. Tanpa kreativitas ya kan flat sih datar hasilnya. Nggak ada keindahan. Kawan galak-galak tadi kan. Mungkin bekerja sambil ketawa-ketawa. Dari situ muncullah ide yang maksudnya secara tak langsung tadi itu sih biko jadi namanya creative space. Bahkan tadi dan biasanya kafe-kafe hanya live music itu kan kreativitas juga sebenarnya. Tapi hanya biasanya dikhususkan live music atau akustik, misalnya kan akustik atau full band, yang abang malah bisa untuk berbagai macam kreativitas, bahkan pameran gitu. Iya, kami buka di Padang itu tahun 2019. Sebenarnya dari Kopi Batigo kan mulai dari Painan tahun 2006 baleh. Painan awalnya. Painan awalnya. Itu karena dulu tinggal di Painan, punya rumah di Painan, disuruh pindah ke Padang. Iya. Karena istri pindah dinas ke Padang. Rumah Terbengkalai menjadikan homestay plus cafe. Yang di Painan. Jadi itu juga nggak tahu juga bakal bisa jadi kafe, padahal itu di Ate-Ato, Jalan Buntu di Ate-Ato. Dan itu jadi trendsetter di Painan waktu itu. Rame dan kawan-kawan di Padang beribu buka di Padang ya. Lu cara buka di Padang. Buka di Padang itu pertama rencananya buka pakai gerobak di Car Free Day di Gor itu. Jadi jual kiloan atau bubuk kopi atau ya apa lah permintaan kawan ya. Tahu nggak tahu itu tadi dirancang, tahu ada kawan tibo. Punya toko, punya kadai yang mau di over kontrak kan. Iya.
Nah, langsung pas benar. Ya. Tapi kan awalnya di GOR Di GOR itu. Ya. Di GOR itu mulai 2000 berapa tuh? 2007 balen, 7 balen. 7 balen. Di GOR 2 tahun di GOR itu. Ternyata yang punya tampe ini makai Bali ya. Ya, itu otomatis awak merasa kok lo punya pelanggan, lo punya pasar, awak lah kumpul sama kawan. Intinya kumpul sama kawan intinya. Intinya di rumah kumpul pada payah cari-cari tampe tapi awak lah gitu ya, Bang. Itu puta-puta dan itu mulai trennya placemaking. Betul. Ya, dari Mas Handoko itu yang luar biasa idenya. Waktu itu ya di beliau juga di P3I ya, jadi ambo banyak belajar dari beliau untuk mengadopsi pikiran-pikiran beliau. Ya macam dengan segala keterbatasan dan segalanya. Putar-putar tampe di Masjid Raya itu kan dengan kondisi waktu itu rumah itulah 5 tahun lebih ditinggal kosong. Betul. Dengan kondisi rumput setinggi paho ya. Ini celek dulu tuh. Iya, kecewa tuh rumah hantu lah. Kamu coba melihat itu seksinya pertama adalah ada aula, ada gudang. Nah, kok gudangnya keren kok. Bisa kok ya. Iya, itulah gudang ini menjadi tampe acara-acara kawan-kawan. Yang indoor semi lah ya, semi. Jadi dengan apa adanya lah, memang betul. Modal terbatas ya. Tapi keren Bang, maksudnya anak-anak muda yang tadinya tentunya untuk yang komunitas-komunitas atau yang punya hasil-hasil seninya, karya-karya seninya pengen pagelaran atau misalnya istilahnya itu yang ya pergelaran lah, pergelaran seni. Nggak ada punya galeri, nggak ada punya tampe. Kalau pakai tampe lain mungkin mahal lah budget semacamnya kan. Tapi di Kopi Batigo itu malah jadi wadah bagi anak-anak muda-muda yang tadinya nggak punya tampe untuk berkreativitas. Akhirnya dengan ada Kopi Batigo itulah jadi tampe titik kumpulnya gitu. Ya. Sebenarnya anak muda saja doh, anak tua juga. Tua berjiwa muda. Itu tua jiwa muda. Untuk regenerasi. Ya jadi itu yang melihat pertama itu sebenarnya dekacaan strategi apa namanya untuk bertahan karena mulai di sebelum pandemi itu. Iya. 6 bulan buka itu langsung pandemi dan waktu itu langsung punya ide untuk bikin festival ekonomi kreatif Batigo Fest itu tahun 2015 yang pertama. Jadi memang awak membranding tampe itu adalah tampe creative space. Iya. Ya udah awak mempunyai festival sendiri yang udah berlangsung selama 3 kali ya. Iya betul. Dan harapannya awak itu menjadi festival tahunan, tapi ya dengan segala keterbatasan ada sasanggo aja lah gitu. Dan beberapa karena pandemi juga mungkin ada keterbatasan. Yang penting pitin ada. Yang penting berkreativitas itu yang bedanya hobi dengan cari piti. Oke, nah itu dah. Kok ada nak lewat kau Bang. Oke, dosa sadanya kita akan kembali lanjutkan pembicaraan kita bersama Bang Ade, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, di sana bagi di sana nanyo nonton podcast Tampe Mota ko bisa sana tonton langsung di TVRI Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya enggak sempat nonton TV, enggak masalah. Bisa juga nonton streaming di Facebook, YouTube maupun Instagramnya TVRI Sumatera Barat, atau bisa sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita bersama Bang Ade. Bang Ade, kadang agak lain nama, kadang nyada Bang atau Ade. Pak Bang Ade. Pak Bang Ade. Ada lu manggil Om mah. Om Pak Bang Ade. Oke, Bang. Boleh diputar sekete enak dibalikan ke muko tadi sekete. Tadi ada yang kamu tanya sih tentang digital printing Bang tadi. Kan awalnya yang Yubana ngeprint kayak gitu ya. Iya, betul. Emang digital printingnya benar print. Mau mencetak kokarde lah, apa lancar kini istilahnya kan. Itu tahapan-tahapannya tuh yang pas awak dulu memakai jasa Bang Ade itu rasanya ala spanduk, Wak. Oke. Spanduk. Sebab itu kini-kini kalau malah ada nampak baliho apa OH apa istilahnya Bang? OH, out of home, media luar ruang. Out of home istilahnya. Halo,
out of home, media luar ruangan. Nah, bisa nggak cerita uang misalnya dari printing tadi jadi yang bebek spanduk malah jadi baliho? Ya itu karena itu tadi informasi zaman dulu tuh kan Pak ya informasi ya, kalau ini gampang tinggal buka handphone tahu saja kan. Kalau dulu memang cari dan awak berdasarkan dari hobi dan cita-cita awak. Seru bermain di dunia periklanan. Dan itu teknologi lah mulai muncul waktu itu di Jakarta, itu ada digital printing dan itu sangat mahal dulu dan awak termimpi untuk punya usaha itu. Iya. Ya, tapi dengan segala keterbatasan mulai ketik-ketik loh. Iya. Yang ketik-ketik. Diurui kadang. Siap berarti mulai yang. Iya, akhirnya awak beranikan untuk investasi mesin printing tetap indoor dyeing dengan ukuran A0. Nah itu bisa cetak-cetak kalkir, cetak foto. Oh yang kayak gitu loh awalnya itu. Jadi itu kami beranikannya dulu tanpa ada dana yang kuat semacam. Kebetulan ada program suatu lembaga keuangan yang memfasilitasi, wajib pakai dan alhamdulillah bisa jalan waktu itu. Dan bisa berkembang dan bahkan berkembang menjadi mesin outdoor yang cetak spanduk sampai cetak baliho itu. Iya. Oh kayak gitu ya. Boleh tahu nggak sih Bang? Dan zaman itu modal awal untuk ambil bisnis itu yang skala starter lah. Modal awal tuh 1 unit PC, 1 unit printer, 1 unit kompresor untuk mengakali anti luntur tadi pakai kompresor ya. Siap. Okay. Itu modal awal. Kami dulu awak mulai usaha di garasi rumah orang tua. Masuk ke dalam lu tapi jalan lu dah. Dan kebetulan orang tua punya bengkel. Nah bengkel las abang ade itu nama brandnya orang tua. Awak melanjutkan brand beliau. Oke. Jadi logo foto beliau bukan foto ambo. Kini kok jadi logo Bang Ade? Enggak, masih foto beliau itu. Iya, kok mirip. Oh gitu, berarti abang adik kok sebenarnya. Karena waktu kuliah dulu masih bersyukur ke orang tua itu kan dengan cuman punya bengkel las pagar teralis bisa sekolah Bandung. Iya siap. Itu kalau ada kompresor gitu. Maka termotivasi ya kan bahas supaya brand. Nah, awak di kuliah itu baca majalah bisnis, majalah branding semacam. Awak pengen brand orang kayak gak bisa membesar gitu. Jadi abang adek itu namo orang tua. Jadi kalau Desbi telepon ke rumah orang gaek, tanya ada abang adek. Ditanya sama orang gaek itu, yang tua yang ketek. Oke loh, abang adek kok yang abang yang adek nah, itu brand usaha orang gaek. Dan kebetulan nama panggilan Bang Ade. Jadi di rumah orang gaek itu lebih lucu lah. Umur beliau lah 92 tahun gini. Jadi ada anak-anak ketek ke rumahnya cari Pak Bang Ade. Iya. Yang panggilan adek kok? Kebetulan ya belum nama si adek. Panggilan ya. Udah panganati wa Bang berdua di sana laki-laki kok yang abang adek. Jadi wa reinkarnasi dari gaek. Reinkarnasi. Oke, bisa lah gitu ya. Reinkarnasi cuma masih hidup. Oke. Oh jadi gitu abang Ade itu ya. Nah itu yang mulai kini malah jadi bisnis baliho jadinya. Ada advertising. Itu masih bagian advertising juga. Tapi yang lama itu masih jalan misalnya kayak digital. Masih. Masih ya. Cuma lebih banyak kini kok untuk yang dari printing tadi mulailah karena punya modal orang gaek punya bengkel las, akhirnya bisa membuat reklame lah neon box, merek, papan merek. Situ jadi kolaborasi sama gaek dulu. Oke. Gaek mengerajuan basinya. Tadinya kan kerajo kok aja. Nampak rutin yang oncak aja. Apalagi tagih halus ketek kan. Siap. Oke, berarti Mambu itu awalnya di bengkel. Iya. Mambu apa namanya kok baliho neon box itu tuh. Iya. Itu yang mengerjakan langsung? Karyawan gaek. Subkon. Iya. Itu tanda orang kreatif. Orang kreatif tuh pikirannya biasa mbak terali kan, akhirnya suruh pengen. Iya. Pikirannya Abang orang kreatif tapi tidak harus abang yang melakukan pelakunya. Abang cukup otaknya saya, kobean keiko, jalankan.
Dan malah termanfaatkan karyawan orang tua kan. Oh, itu yang di rumah sadolah. Di rumah ya. sadonya. Kalau yang gini-gini kok lah do kadang lah. Iya, kini tetap di bengkel, masih tetap bengkel di lokasi rumah orang tua. Cuman lah jadi bengkel gitu, lah jadi agak modern lah. Modern ya, dan ada alat lengkap di dalam mesin. Yang bisa menampung alat-alat kadang-kadang tadi ya. Iya. Kalau yang baliho OOH tadi Bang, itu di Kota Padang atau di? Ada di Sumatera Barat, beberapa kota kabupaten ada sekitar, ya lumayan lah. Dan itu tadi waktu memulai usaha itu ya ada peluang mainkan. Itu. Dan bahkan kini dari asosiasi kami di P3I itu, kami pun dari 6 balai perusahaan advertising se-Indonesia, kami punya konsorsium usaha di Jakarta gini loh. Jadi agensi media luar ruang untuk kebutuhan se-Indonesia. Periklanan se-Indonesia. Misalnya ada brand dari Jakarta kok. Di baliho di Kota Padang. Ya, artinya kan kini kue bisnis iklan itu ada di Jakarta. Iya. Dan di daerah kan biasanya dapat operan yang kesekian. Betul. Lari rima. Maka dari situ kegelisahan kawan-kawan itu kami ajak kumpul-kumpul pas pertemuan di Jakarta, di daerah lain. Terinisiasi lah untuk supaya untuk berperang atau berkompetisi dengan pemain Jakarta yang besar itu. Jadi sebenarnya kami lebih kue karena kami ada dari Aceh sampai ke Sulawesi, kami punya tiang sendiri. Oh gitu. Jadi bukan mengagenkan diri sendiri. Betul. Siap. Awak mengagenkan diri sendiri mengagenkan cuma awak punya tiang surang ya. Tiang surang. Jadi ada pasang di Aceh misalnya, kawan Aceh ada yang ready untuk pasang, ada gambarnya tangga, hujan badai semacam, capek tereksekusi dipasang lagi. Jadi kebutuhan kue secara nasional awak bisa bersaing di Jakarta gitu. Iya. Ndak rimah-rimah jadi berkolaborasi dengan kompetitor. Bersahabat dengan kompetitor. Atau istilah kininya kolaborator ya. Emang itu sih yang bisnis ini mungkin kawan-kawan di rumah pun banyak juga, ada beberapa lah orang yang masih mindsetnya ini ada usaha tulus ya kan. Jadi merasa tersaingi, bahkan ada bingi-bingian sampai ada memburu-buruan usaha orang lain kan. Situ tuh rancak printnya oleh ya kan bisa jadi. Atau sebentar tabang diangin lah cabi aja kan. Padahal itu tuh bisa kita manfaatkan untuk jadi kolaborator. Betul. Bahkan awak kayak di P3I sendiri malah salut Wak. Kok orangku bisa kompak. Padahal kue sabut. Padahal kan cek kue yang dibagi-bagi kan. Kok bisa kompak orang-orang kan. Ada yang pengen pokoknya dia dominan kok. Ada yang ada kepikiran kayak itu yang awak cek juga ya. Bisa dengan usaha yang sama tapi tetap bisa berkolaborasi. Yes. Selalu ngopi bersama di Kopi Batigo. Kadang ada trouble pun kawan diinformasikan capek, kadang-kadang disupport. Oh gitu. Namanya periklanan itu kan nak tentu istilahnya kalau di kamen itu nak akan cukup di badan seorang. Jadi betul. Kadang dapat PO dari perusahaan bakal dia bagi-bagi sama kawan. Ya. Oke. Ya karena mungkin sadolahnya dari awak kakuk seorang. 5 klien itu pasti 8 yang. Iya. Apalagi kini tahunnya warna tahun politik nah Bang. Itu emang basah warna kini itu ya. Tapi kalau dengan keterbatasan tiang tuh terbatas juga Bang. Dia kan kawan punya tiang. Oh iya. Kawan punya tiang ya. Atau yang spanduk-spanduk ketik-ketik bisa ya Bang. Betul. Oke. Kayaknya seru juga. Boleh nak awak berlance? Adiknya Bang Ade. Adiknya Bang Ade advertising. Teberenak lo kan, anaknya adik Abang Ade. Itu bagaimana cucunya adik Abang Ade. Oke. Bang, itu tentang dunia digital printing kan Abang. Itu berarti Bang tadi lah dari tahun 2002 sampai kini. Hampir lah 20 tahun ya Bang ya. Kan ketahuan gak kan. Jadi bahas tuh. Itu kalau tiba nak kuliah, adalah kuliah. Kenal kan awak lulus kuliah cuma baru lahir. Karena udah kini gitu ya Bang. Oke. Terus Bang ada juga support acara kegiatan-kegiatan yang ada di Sumatera Barat ya kan. Dari entah itu dari Kopi Batigonya, entah itu dari Abang Ade advertisingnya. Itu biasanya
semua event lah ya, atau apa? Ya intinya suka dengan dunia kreativitas. Jadi selagi ada kegiatan yang bersifat kreativitas, namanya memang suka di situ ya. Ya mensupportnya kalau nak padu kateh padu ke bawah. Walaupun doa. Iya, yang penting support ya. Itu restu lah minimal gitu ya. Betul. Dan itu mulai itu dari tahun 2000-an balik nggak salah waktu itu. Ya karena cukup kumpul sama kawan-kawan pelaku kreatif. Sebenarnya itulah pelaku kreatif, cuman belum tahu ekraf gitu. Apa sih ekraf itu? Apa lo ekraf kan? Kira ekonomi kreatif ya. Jadi kawan itu aja kumpul ada kegelisahan waktu itu 2006 balik itu bagaimana pelaku-pelaku kreatif di Sumatera Barat bisa mencari rezeki sesuai standarisasi profesinya gitu. Betul. Jadi tidak dulu kan minta desain, ketik desainnya tolong selesai. Iya. Itunya mah. Warna gue lah ya. Warna steak lah mah. Nah itu contohnya awalnya. Jadi disitulah kami dengan beberapa orang senior awak di pelaku kreatif di Sumbar mendeklarasikan Sumbar Kreatif Forum tahun 2006 balik. Jadi idenya itu waktu kami mengadakan dulu festival Batu Akia. Oke. Sedang viral-viral dulu tuh. Batu Akia kami mengadakan dengan kawan-kawan di mungkin festival pertama itu yang di hotel Mercure Barutaga dibuka sama Gubernur Iwan Pardino waktu itu. Dan jadi di situ muncul ide bagaimana keberadaan pelaku kreatif itu bisa dihargai di negeri sendiri. Betul. Dihargai dengan sesuai standarnya ya. Oke. Dari situ muncul Sumbar Kreatif. Sumbar Kreatif Forum. Dan itu waktu itu kami setelah Batu Akia itu kami festival waktu Mukerdanya P3I. Nah, tetap darah rohnya P3I kan. Jadi kami mengadakan Mukerda Musyawarah Kerja Daerah P3I, kami membuat festival iklan. Siap. Jadi festival iklan tahun 2006 balik itu. Dan disitulah dideklarasikannya Sumbar Kreatif Forum. Oke, 2006 balik ya. Nah, rohnya tetap di periklanan karena di iklan itu seluruh subsektor ekonomi kreatif itu dibutuhkan sama orang-orang iklan. Betul. Tapi di situ bukan anak muda Bang. Pada saat itu? Muda dan mungkin ya memang pelaku profesional di bidang masing-masing. Ada kawan-kawan dari desainer, kawan-kawan dari radio, kawan-kawan dari yang lain-lain lah, arsitek. Jadi berkumpul kami. Waktu itu kalau tidak salah Bekraf belum ada, Badan Ekonomi Kreatif belum ada. Nah, Sumbar Kreatif lah mulai. Dari beberapa bulan berikutnya baru muncul Bekraf. Oke. Isunya itu awak duluan gitu. Iya. Itulah nak pionir lah ya, pionir. Bahkan dengan Sumbar yang hanya perkumpulan Musewak tadi itu bukan yang muda-muda dengan orang yang profesional yang muda balabiah tadi itu. Ya, muda terlewat tadi itu. Tapi memancing untuk anak-anak muda untuk berkreativitas yang nak muda saya bisa untuk kreatif. Akhirnya keluarlah. Sebenarnya dari zaman nenek moyang awak tu orang Minang kan lah kreatif. Juga. Siapa nak kenal Hamka? Betul. Siapa nak kenal Usmar Ismail? Betul. Itu orang pelaku kreatif itu. Kreatif sebenarnya. Cuman di waktu Baso itu lu ada orang kreatif istilahnya. Bahkan istilah background itu tambaran. Oke. Itu udah Bang Ade, kau udah kelewat dari Bang Ade. Oke, saudara-saudaranya kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang seru kita bersama Bang Ade, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di acara kesan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, gitu Bang Ade. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, kau kan kebetulan emang orang awak lo kan. Iya, betul. Nah, jadi Bang Ade, tadi beberapa kegiatan-kegiatan Bang Ade mulai dari yang advertisingnya lah gitu kan, bahkan masuk ke juga ke Sumbar Kreatif, bahkan jadi pencetus malah sebelum Bekraf tadi ya, sebelum Bekraf lah beriringan dengan Bekraf, ya pacu-pacu lah ya, lah membe Sumbar Kreatif. Dan setelah itu Bang Ade di Sumbar Kreatif masih seperti ini? Kini masih ketua masa periode 2019 sampai 2022 batang lah habis. Cuman mungkin pas pandemi kok masih delay stay. Sedang mencari energi untuk membuat
Itu apa sih yang namanya kegiatan biasanya? Ya kami kan namanya forum kok sampai diskusi, sampai mencari namanya saling support menyupport lah, saling berkolaborasi untuk saling menguatkan dan saling membesarkan. Itu aja. Jadi bahas supaya potensi kreatif di Sumatera Barat kok bisa bergerak dan bisa menjadi ikonnya Sumatera Barat, menjadi bahkan sentranya ekonomi kreatif di Indonesia bagian barat. Sumatera Barat sebenarnya. Karena wak cukup sadanya. Apa yang kurang dah wak? Wak punya SDM wak yang tiap tahun lulus dari beberapa perguruan tinggi gini kayak ISI Padang Panjang, UNP, Unambara kampus yang melahirkan kawan-kawan pelaku kreatif ini. Wak punya budaya yang luar biasa. Wah punya alam yang sangat aduh. Sadoalanya kalau dipaketan ya. Cik salju kan ada sih. Betul. Dengan jadi ada alasan waktu nak muncul ekonomi kreatif apa gitu. Betul. Dari segala macam kekayaannya, dari setiap lini itu pun bisa dikreatifkan ya. Ya, dengan 1.000 lebih nagari di Sumatera Barat mempunyai keunikan beda-beda, itu kekayaan luar biasa. Iya betul sih. Bahkan kini ada kayak desa wisata gitu ya, Bang. Masing-masing daerah tuh punya ikonnya masing-masing. Yes. Bahkan Bang Adik sendiri ada juga yang di Teluk Bu, nah Bang. Iya. itu efek pandemi. Efek pandemi. Buka cabang di situ ya. Bahkan di situ untuk menghidupi bukannya menggairahkan lah perekonomian di situ, bahkan kreativitas orang-orang di situ. Betul. Jadi alhamdulillah juga bisa sampai ke Teluk Bu itu yang nagari antah barantam gitu ya. Dan ada kawan yang luar biasa itu Cik, namanya Kapten Mood. Iya. Kamari dong. Kamari ya. Jadi melihat dengan Kampung Ketek yang sebenarnya potensi alamnya luar biasa dan kearifan lokalnya sangat indah gitu. Kita melihat ada yang tertinggal seketik sudut kota di Kota Padang. Betul. Sudut indah ya. Sudut indah tapi yang tertinggal. Mungkin agak dulu tuh masih kurang terlihat ya. Nah, kini Wak mencoba untuk membrandingnya supaya terlihat. Dan alhamdulillah Allah terbantu ini Pok Darwis itu, kelompok sadar wisata. Banyak kegiatan-kegiatan, bahkan kini alhamdulillah juga Patang CSR Pertamina pun adalah support kami di situ. Jadi kegiatan-kegiatan edukasi anak-anak di kampung itu membuat bahas supaya ada produk UMKM di situ muncul lebih bagus lagi. Dan yang pasti adalah bisa menjadikan itu potensi ekonomi dari kepariwisataan di sana. Betul. Bahkan Petang tuh ada Pertamina, ada dari BPVP. Banyak support dari stakeholder. Dulu awal-awal dimulai dengan mungkin kami acok mendidik adik-adik di situ, anak-anak di situ. Tiba-tiba tamu awak itu di situ membawa dusus banyak isinya buku. Nah, jadi kami lah punya taman baca di situ yang sumbang dari para donatur yang luar biasa, punya hati mulia. Oke. Bahkan kalau awak pribadi ya, tak tahulah orang lain. Awak sebenarnya sebelum ada Kopi Batigo di situ kan kawan tapi kreatif di sinan. Wah nak tahu Teluk Bu kok. Iya. Karena itu misi kami itu. Orang tahunya itu kan Teluk Syria, PLT Utara Syria. Betul. Kami pembalian. Orang lebih dikenal Teluk Bu. Kini lah cukup dikenal di sosial media kan, orang setidaknya kalau alun pai ke situ nyelah tahu nama. Atau branding lah, mulai brandingnya. Bahkan di situ ada unik juga apa Bang, jamur apa, bukan jamur sih. Kerang. Iya, kerang rimis tuh. Kerang rimis ya. Rimi itu menarik itu karena Rimi itu lihat itu basera di pantai itu kan. Itu ternyata dikonsumsi masyarakat. Dikonsumsinya pas masyarakat tidak punya alternatif untuk membeli lauk atau segala macam karena mungkin kekurangan rezeki mungkin. Solusinya adalah remis itu jadikan lauk pauk. Dan kini kawan-kawan mencoba untuk membrandingnya menjadikan menu lokal situ. Dan bahkan inilah banyak tamu-tamu ke situ mencari remis itu. Oke. Lah mulai lu terbranding kalau Nio kerang remis. Bahkan Nio mencari seorang ke pantai mengaruk pasir itu masalah ya. Bisa kayak gitu ya? Bisa dong. Berarti kawan-kawan di rumah kalau yang nonton wajib pai ke Teluk Bu tuh. Nah hanya ke Kopi Batigonya sih, semua masyarakat situ kini lah Pok Darwisnya, kelompok sadar wisata. Bahkan di situ lah muncul homestay.
Lado homestay pulo. Jadi untuk nginap kawan lah. Aman lah ya. Aman. Nio lalu di luar pun bisa lah bang. Ada tenda-tenda ya bang. Lalu di Bagan bisa. Ada kemah-kemah malah bang. Ya. Ada kemah-kemah. Pokoknya kalau yang penasaran Cigo silahkan kalau bahkan bikin karya seni dari sarok-sarok, Kapten Mood akan bantu. Ya betul-betul memang dari sarok kayu ya. Tapi yang uniknya kas itu tuh kalau tempat wisata kan biasanya kayak yang wisata-wisata mainstream lah istilahnya itu, bukan yang rami wana atau ada wahana-wahana kan. Tapi di situ tuh tempat wisata yang awak tenang pikiran lah. Bunyi ombaknya Karena bukan tempat wisata, nya kampung. Kami nak ngecek itu tempat wisata. Iya. Oke. Kena kampung, tapi bunyi ombaknya pun enggak terlalu bang. Maksudnya tenang gitu bunyi airnya. Suasana di situ enggak rami wana orang. Pokoknya lah kasinan malah pulang. Betul sih bang, malah pulang. Emang kalau minta pai healing cewek orang kini kan mau ube hati narusuh kan, pai ke situ. Kita lo aja Mas Haji. Betul. Nah bang, itu beberapa yang kopi Batigo dan Talokbu. Talokbu itu bisa dalam beberapa tahun terakhir kok mencuat namanya. Bahkan kini ada juga program-program dari BPVP untuk wisatanya. Keren sih menurut itu diinisiasi oleh Bang Ade. Bang, saya tuh dari tadi yang sumber kreatif, malah kami pernah juga maduan bersama ICCN kan peresmian deklarasi untuk PCCF Padang Creative City Forum gini bang. Dari gerakan ekonomi kreatif itu lah main nasional bahkan mendunia. Nah memang cikal bakal dari kalau di Indonesia itu dari Bandung sih ya. BCCF ya, Bandung Creative City City Forum ya. Jadi gerakan kota kreatif itu muncul. Jadi bagaimana Bandung akan mengajak kota-kota lain di Indonesia punya gerakan yang sama karena komunitas populasi kreatif itu sangat luar biasa di Indonesia dan itu tadi kekayaan awak tadi punya SDM, alam, budaya dan segala macam. Dan itu punya keunikan dan karakteristik masing-masing. Nah di situ muncul namanya ICCN. Indonesia Creative City Network. Jadi jejaring kota kreatif di Indonesia. Dan kini terjejaring itu 260 kota kabupaten. Banyak juga ya. Nah, makanya kalau kami rindu dengan event-event ICCN karena berkumpul dari Sabang sampai Merauke dengan orang-orang kreatif gitu ya. Bisa saling sharing dan pokoknya happy lah. Bisa saling pakai ide, saling mengembangkan kreatif. Sebenarnya ngecek Bang Adekku bisa sejam gua dong. Terlalu banyak Bang Adek juga di ada di BPPD Bang, di ICCN, di Sumber Kreatif. Bahkan ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang untuk support acara-acara anak-anak muda, bahkan di Kopi Batigo Creative Space support juga untuk acara-acara kemahasiswaan ke situ. Nah, Yusna bisa 1 jam. Sekitar lah Bang, apa rencana Bang ke depan dan salah quote seketik lah tentang Abang pribadi apa? Bang pribadi. Pribadi. Nah, boleh silakan. Harapan awak kini gerakan ekonomi kreatif, gerakan bagaimana menghargai kreativitas itu lah mulai muncul dan mulai ada dan terbukti kini Sumatera Barat sendiri lah punya perda. Nah, harus tahu tuh Sumatera Barat punya perda ekonomi kreatif tahun nomor 2 tahun 2023. Di situ ada hak-hak pelaku kreatif yang bisa diakomodir sama pemerintah daerah. Berarti artinya Pemda sudah mengakomodir pelaku kreatif di Sumatera Barat. Tinggal mendorong, menjapui lah. Nah, itu jadi harusnya Sumbar menjadi satu hubnya kreativitas di Indonesia. Mungkin Indonesia bagian barat, mungkin Sumbar. Wacalik dari daerah lain masih optimis Sumbar karena itu tadi banyak pabrik pelaku kreatif ada di Sumbar pabriknya. Pabrik itu adalah UNP, ISI dan lain-lain. Nah, kita punya potensi alam, budaya dan segala macamnya. Itu tinggal memoles dan sejarah pun adalah membuktikan bahwa para nenek moyang waktu pelaku kreatif sampai saat ini. Dan regenerasi itu selalu ada. Terima kasih Bang Ade ala bincang-bincang di Tampek Mota. Semoga
apapun yang dilakukan Bang Ade sagi positif akan maju ke depannya. Amin. Oke, sadanya gitulah bincang-bincang kita bersama Bang Ade yang singkat, padat, berisi sadolahnya kan. Jadi kalau ada hal positif mulai silakan diambil. Semoga banyak pelaku-pelaku kreatif yang ada di Sumatera Barat kok. Nah, itulah bincang-bincang kita. Saya Desbi Sugari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.